obsesi terhadap dunia bisa membuat kita tidak memahami maksud Tuhan dalam hidup kita. Obsesi terhadap dunia membuat kita mungkin tidak akan memahami maksud Tuhan dalam hidup kita. Saya minta saudara renungkan sedikit. Apa yang paling menyita perhatian saudara saat ini? Apa yang paling menyita perhatian saudara tiap-tiap hari, tiap-tiap minggu, tiap-tiap bulan, tiap-tiap tahun? Atau ketika berpikir tentang masa depan, apa yang paling menyita pikiran saudara? Dan apa yang paling menyita pikiran kita saat ini, itulah yang sementara mengarahkan kita pada pokok tertentu. Jadi kalau kita perhatian itu hanya ada pada masalah, maka kita akan dibawa betul-betul kepada hal itu saja. Saudara, kalau yang paling menyita perhatian kita adalah jabatan, kekayaan, jodoh, masalah-masalah, dan lain-lain, maka yang kita inginkan adalah melakukan apapun untuk mendapatkan seperti yang dilakukan oleh orang lain. Dulu saya pun teman juga pernah punya masalah begini, tapi dia bikin begini terus dia begini. Itu yang ada dalam pikiran kita. Tapi saya punya catatan lebih di situ, saudara. Hal ini tidak berarti bahwa saya dan saudara tidak perlu punya cita-cita. Saya tidak bermaksud begitu. Hal ini tidak berarti supaya kita tidak berpikir sesuatu, kita tidak boleh membuat target-target dalam hidup kita. Tetapi pesan firman hari ini mengarahkan kita untuk menaruh perhatian lebih dahulu kepada apa yang Tuhan, apa maksud Tuhan mengizinkan kita berhadapan dengan hal-hal itu. Apa maksud Tuhan? Setiap kali ada masalah, tanya, apa maksud Tuhan? Arahkanlah perhatian lebih dahulu kepada apa maksud Tuhan. Bukan kepada masalah. Berulang-ulang kali dalam pesan kebangkitan saya menyampaikan, saudara, mata yang hanya tertuju kepada masalah tidak akan pernah melihat kemuliaan Allah. Tidak akan. Apa maksud Tuhan? Supaya dalam proses kita akan berproses menurut apa yang Tuhan mau. Kita berproses menurut apa yang Tuhan mau. Ingat bahwa tidak semua proses untuk keluar dari masalah itu pas dengan apa yang Tuhan mau. Orang percaya kepada Tuhan punya masalah. Orang yang tidak percaya kepada Tuhan pun punya masalah. Semua berproses untuk keluar dari masalah. Harusnya yang percaya kepada Tuhan prosesnya berbeda dari yang tidak percaya kepada Tuhan. Apa yang paling membedakan? Karena orang percaya selalu bertanya, apa maksud Tuhan? Supaya obsesinya bukan obsesi hanya sekedar pada dunia ini. Tapi lebih. Kalau Tuhan izinkan kita hidup, Tuhan izinkan kepada kita masih ada, punya masalah, keuangan, punya masalah, segala macam. Apa sih maksud Tuhan? Tuhan mau tegur saya kok? Atau Tuhan mau memberikan lebih kok? Atau Tuhan mau mengajarkan sesuatu kah buat saya? Selalu bertanya, ya apa maksud Tuhan? Bagi yang belum menikah, tiba-tiba ada satu laki-laki datang, tanya, Tuhan apa maksud Tuhan? Kas datang orang begini nih, tanya apa maksud Tuhan? Semua bertanya tentang maksud Tuhan. Jadi sekali lagi saya ingin menegaskan, ketika saya bilang obsesi kita jangan pada dunia, bukan berarti kita hidup tanpa target, tanpa rencana, bukan. Tapi bertanya kepada Tuhan, apa maksud Tuhan untuk ini semua? Supaya kita tetap akan beribadah, menyerahkan semuanya kepada Tuhan, dan seterusnya. Dan seterusnya. Saudara-saudara, apa kaitan dengan corona hari ini ya? Kita bertanya, Tuhan kenapa Tuhan izinkan ini terjadi?